Hai, kembali lagi bersama aku Dennis Darmawan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Oke. Di video kali ini aku membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi kan banyak nih yang nanya, Bang pakai perangkat apa? Bang pakai kayu apa? Bang pakai karet apa? Bang dipakai main apa? Nah, kali ini aku membahas perangkat punya aku sendiri. Ini, sekalian kita bongkar ya. Apa aja sih isi yang ada di tas senjata aku nih? Jadi ini tas senjata aku. Kalau kemana-mana berangkat aku selalu bawa ini, kemanapun pergi, kemanapun acaranya pasti bawa ini selalu ada dalam tas gitu. Mau tahu apa aja, yuk kita buka. Bed itu ada di sini ya, jadi buka yang di sini dulu, yang di depan kita buka. Jadi ada karet-karet bekas yang udah rusak sih sebenarnya, udah nggak layak pakai juga, cuma daripada dibuang sayang, mendingan disimpan aja. Itu nggak tahu juga gunanya nanti buat apa, jadi ya udah simpen aja. Ada lem, ini lem udah lama banget, udah habis juga, ini nggak ada isinya, jadi ini cuma tempat aja sebenarnya, nggak pernah dibuang. Ada bola antik yang nggak ada mereknya, sama ada bola lagi. Ini bola yang dipakai pas ke Pro Tour ya. Jadi ini bola DHS yang dipakai Pro Tour. Pro Tour itu liga sirkuitnya tenis meja lah. Ya, yang dunia. Terus kosong. Nggak ada lagi. Paling perintil-perintilan aja yang nggak perlu dikeluarin kayaknya. Oh, ada gelang ini dapat waktu itu. Ada ini. Grip ini penting. Buat yang kalau suka bednya biar nggak licin, kayunya biar nggak licin, atau biar lebih besar pegangannya, biasanya mereka pakai ini tambahan. Jadi grip ini penting, dan ini tinggal setengah. Waktu itu udah pernah dipakai, udah kosong. Kita ke bednya. Mau tahu aku pakai bed apa aja? Nih, buka yuk. Kayak buka laptop ya. Nah, ini bednya. Ini bed yang utama yang aku pakai. Taruh sini dulu. Ada ini papan ini biar kalau bed kita ditaruh di tas dia ketindih tapi nggak patah. Contohnya kan taruh gini. Nah, ini kan bed ini kayunya nggak rata ya. Kalau tindihnya begini, ditindih itu bisa patah. Jadi kalau naruh begini, nah, jadi ini ketindih pun nggak masalah, aman. Ini ada papan, wajib ada di dalam tas ini karena kalau nggak ada bahaya, bisa patah bednya. Ini ada kayu satu lagi, nggak ditempelin karet. Ini kayu yang lama dulu, sebelum ganti ini. Mau dijual sayang, tapi mau dipakai juga udah pakai itu, ya udah. Jadi ini disimpan aja, siapa tahu nanti kalau bosan pakai itu mau ganti lagi ini, ya udah tinggal ganti. Mau bahasnya nanti aja ya. Jadi lihat dulu semuanya. Dan ini ada kardus, ada dus dari Tenergy yang aku pakai. Biasa yang gini-gininya aku nggak pernah buang, simpen terus, kenang-kenangan. Ini apa? Oh, ini hasil pertandingan, tas hasil pertandingan. Dah nggak ada lagi. Oke, jadi kita bahas kayunya. Bahas yang nggak dipakai dulu kali ya. Ini ada karetnya udah lama juga, udah waktunya harus diganti sih kalau mau pakai karet ini. Dan udah rusak, udah pecah semua, udah hancur. Kelihatan nggak? Oke, jadi kayu yang udah nggak pakai ini adalah kayu Donic Ovcharov True Carbon. Pengalaman aku sih pakai ini cukup enak. Menurutku ini Donic paling enak yang pernah dia keluarin dari brand Donic ya. Ini kayu paling enak dan paling populer setauku di Eropa itu. Ini paling populer, salah satu paling populer ini. Untuk kan dia memang True Carbon ya, dia lebih kenceng, kontrolnya dapat, dan untuk feelingnya tuh feeling pas kita melakukan serangan, blok dan semuanya ini cepat kita dapat. Untuk penyesuaian itu cepat. Jadi menurutku ini bed yang enak, pas lah, bed yang pas ini untuk dari brand Donic. Kekurangannya mungkin kalau aku sih di gagang, karena gagangnya lebih besar. Kurangan di gagang ini menurutku pribadi
lebih besar. Mungkin nih buat yang suka besar dia pas, tapi buatku kegedean karena tangannya kecil juga kayaknya. Jadi gagangnya ini besar dan aku kecilin ini aku kecilin jadi secukup mungkin, seenak mungkin buat dipegang. Dan ini ukuran tanganku pas. Di bagian belakangnya ada gambar Ovcharovnya sendiri, Dmitry Ovcharov. Kalau kalian ada yang nggak tahu, ini adalah pemain Jerman. Sempat dia nomor 1 dunia waktu itu, sekarang udah nomor 5 kalau nggak salah. Dia udah turun. Masih 10 besar sih. Udah, mungkin cukup segitu ya buat membahas yang ini. Kita bahas yang kayu utama. Ini dia. Ini aku pakai perangkatku ini dari brand Butterfly. Semuanya dari Butterfly. Mungkin biar kelihatan aku lepas dulu kali ya. Ntar tinggal ganti. Udah waktunya ganti juga sih. Lepas dulu gripnya. Oke. Nah, jadi udah dilepas. Untuk kayunya aku pakai Butterfly Viscaria FL. Viscaria FL ini menurutku untuk kontrol sangat enak. Dia karbon, tapi untuk kontrol enak. Untuk power sih sedikit kurang ya, karena nggak begitu keras kayunya. Makanya lebih enak ke kontrol karena powernya kurang. Untuk speed lumayan, speednya dapat juga. Dan untuk feeling kita penggunaan bed ini, di feelingnya tuh lumayan enak. Penyesuaian feelingnya kita cepat. Atau mungkin nggak tahu kalau pakai karet lain ya. Saya dari pertama pakai kayu ini udah pakai Butterfly, tapi awalnya itu pakai yang di kanan ini di forehand aku pakai Spin Art waktu itu, dan pakai Spin Art pun enak. Sekarang pakai Tenergy 05 Hard di forehand dan masih tetap enak. Jadi menurutku kayu ini ya untuk pakai karet Butterfly enak. Cuma kalau buat pakai karet yang lain aku belum pernah coba. Pernah coba waktu itu di Tibar MX-05 dan itu menurutku lumayan enak ya, mungkin karena kayunya juga kontrol ya, jadi untuk ke karet-karet rata-rata langsung dapat feelingnya gitu. Nah, kalau kayu kan Viscaria FL. Kalau karet di forehand aku pakai Tenergy 05 Hard dan aku pilih forehand itu hitam. Yang di backhand ini Tenergy 05 biasa, dan untuk backhand aku pilih warna merah. Untuk merah dan hitam itu punya karakter sendiri sebenarnya. Ini nggak tahu benar atau enggak, tapi menurutku memang benar begitu sih. Jadi yang hitam ini karetnya memiliki karakter dan sifat yang fleksibel. Kalau yang merah ini agak lebih keras, lebih mantul. Dia lebih mantulnya lebih keras. Jadi lebih enak untuk dipakai di backhand daripada di forehand. Karena kan forehand kita namanya belajar pingpong, dari awal rata-rata semua pemain pasti belajar mukul langsung forehand. Jadi otomatis yang lebih bagus forehandnya, dan untuk membunuh pun menggunakan forehand. Jadi pasti lebih mantep lah pukulan forehandnya dibanding yang backhand. Makanya backhand pakai yang lebih mantul, dan untuk power ya pasti backhand itu lebih di bawah sedikit daripada forehand untuk backhandnya ya. Nah, kayaknya kalau cuma dibahas gini aja pasti penasaran sama harganya kan. Nah, ini aku mau sebutin harganya. Untuk kayunya waktu itu sebenarnya aku dapat ini kayu, tapi aku tahu harganya jadi aku sebutin aja. Untuk harganya Viscaria FL ini dijual dengan harga 1.700.000. Bisa dibeli di Sinar Surya Sport, tempat distribusi Butterfly resmi di Indonesia. Dan karetnya yang aku pakai ini Tenergy 05 Hard. Harganya kalau kita beli ini Rp950.000. Cukup terbilang mahal, tapi bisa dibilang relatif karena dengan kualitasnya aku rasa sih ya cukup oke gitu dengan harganya. Karena kan kita tahu Butterfly ya semua orang tahu Butterfly kan. Yang di backhand ini Tenergy 05 biasa. Ini harganya 900.000 sampai 950.000, beda-beda penjualnya. Tapi kalau mau ke Sinar Surya Sport lagi, ini bisa dapat 950.000. Kalau mau dapat 900.000 itu kayaknya harus beli banyak ya. Jadi agak susah. Memang harga aslinya karet ini mahal juga. Kalau kita beli di Jepang mungkin bisa 1 juta untuk karet ini, atau bisa jadi lebih 1.200.000, 1.100.000 itu bisa jadi, karena memang harga karetnya mahal ya gitu sih. Jadi hitungan semuanya ini harganya untuk yang merah 1 juta kurang 100.000, dihitung begitu aja biar genap. Yang forehandnya 1 juta kurang 50.000, jadi 1.850.000 untuk karetnya. Untuk kayunya 1.700.000. Kalau di total mungkin jadi 3.550.000 untuk beli Viscaria 1 set. Pasti masih ada yang nanya, Bang, Mas, kalau pakai list gimana, enak nggak? Kalau menurutku ya, pakai list itu jadi tambah berat untuk di bagian depannya. Jadi saat kita pegang, jadi bagian sini lebih berat. Menurutku mendingan nggak usah, karena itu nggak ada gunanya juga. Oh, tapi kan bagus ngelindungin kalau kepentok.
Lah emang kamu main mempentokin karet, mempentokin kayu? Kan enggak. Ya sebisa mungkin sih yang nggak begitu penting itu nggak perlu dipasang, karena tenis meja ini sensitif. Beda berat sedikit aja jadi kacau semuanya. Jadi lebih baik jangan. Oh iya, untuk Donic Ovcharov True Carbon, dia dibanderol dengan harga 1.850.000 pada waktu itu di Donic yang resmi Asta Sport. Sama, menurutku nggak perlu pakai ini. Tapi kalau pakai grip ini masih oke, karena grip ini gunanya tuh di sini di pegangan. Dia nggak pengaruh berat ke depan, dia pengaruh di nyaman ke pegangan kita ini, di pegangan kita ini. Jadi kalau grip dipasang tuh masih oke, nggak masalah. Nah, oke, mungkin cukup segitu dulu video dari aku, dan semoga bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua yang nanya. Jadi aku tuh nggak pakai macem-macem, aku pakai yang jelas ada, yang jelas dijual gitu. Mungkin kalau yang nggak mau beli baru bisa beli second. Secondnya banyak juga banyak juga teman-teman yang jual secondnya. Jadi nggak masalah menurutku beli second juga, karena rasanya kayu pasti sama. Tinggal gimana pemakaiannya aja. Oke, seperti biasa buat yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu. Like jika suka, dislike jika tidak suka, dan kasih masukan di kolom komentar jangan lupa. Aku Dennis Darmawan, sampai ketemu di video berikutnya.